Nah, selain bau badan dan bau mulut, kuku juga merupakan bagian penting yang harus dijaga kebersihan dan kerapiannya. Apabila seseorang telah berdandan serapi dan secantik mungkin, hal tersebut mungkin sia-sia ketika kuku-kukunya kotor dan terkesan tidak terawat. Oleh sebab itu, kebersihan kuku baik tangan maupun kaki itu harus senantiasa diperhatikan. Panjang kuku juga diusahakan sama dan ujungnya tidak kuning apalagi hitam. Nah, jadi ya, misalkan nih kalian sudah cantik, sudah tidak bau badan, tidak bau mulut, tetapi ketika melihat kuku ternyata kukunya hitam-hitam dan panjang. Nah, itu kan otomatis membuat seseorang menjadi terlihat tidak terawat. Jadi itu juga merupakan hal yang penting dalam kebersihan kuku. Selain itu, kerapian pakaian dan sepatu juga merupakan faktor penunjang penampilan seseorang. Sepatu yang digunakan juga harus sesuai dengan ukuran kaki. Jangan sampai nanti misalkan kalian menggunakan sepatu, ternyata ukuran sepatunya lebih besar daripada kaki. Dan model serta warnanya juga harus disesuaikan dengan pertemuan yang akan dihadiri. Misalkan ya, kalian kerja di kantoran, ternyata kalian menggunakan sepatu yang tidak formal atau menggunakan sepatu kids atau sepatu yang berwarna merah. Nah, itu kan otomatis tidak menyesuaikan dengan kondisi tempat. Jadi sepatu itu perlu diperhatikan agar selalu harus sesuai dengan kondisi dan juga harus dalam keadaan bersih dan terawat. Jangan sampai misalkan nih kalian sudah menggunakan sepatu formal di kantor tersebut tetapi ternyata sepatunya kotor atau banyak tanahnya atau tidak pernah dicuci. Hal itu kan akan membuat penampilan seseorang menjadi tidak menarik lagi. Setelah ini adalah tata rambut dan tata rias. Penataan rambut itu sebaiknya disesuaikan dengan bentuk muka, bentuk tubuh, profesi, waktu harus dibedakan berdasarkan waktu, usia, profesi, dan sifat pertemuan. Tata rias untuk pagi hari itu sebaiknya menggunakan warna yang teduh atau pastel yang memberi kesan sederhana. Jangan menggunakan pemerah pipi dan warna pemulas bibir yang terlalu mencolok. Nah, jadi ya nanti misalkan wanita-wanita nih ya, perempuan-perempuan kan biasanya suka pakai lipstik, pemerah pipi. Jangan sampai nanti penggunaan pemerah pipi atau lipstik itu dengan warna yang terlalu mencolok. Hal itu kan menjadi kurang menarik. Serta garis mata yang tidak terlalu tajam dan maskara yang digunakan dengan ringan pada bulu mata. Jadi dan juga tata rias pada wajah, jangan sampai kantung matanya terlihat gitu. Jadi harus supaya dilihat itu segar. Menggunakan maskara boleh, tetapi dengan bisa menyesuaikan diri pada saat ruang lingkup kerja. Tetapi kalau di sekolahan kalian tidak boleh menggunakan maskara, lipstik, kan masih dalam sekolah, dalam lingkungan sekolah. Sebaliknya, tata rias untuk malam hari itu dapat menggunakan warna-warna yang lebih mencolok, berkilap, dan terkesan tajam dan berat. Itu misalkan malam hari. Ini biasanya kalau orang-orang yang sudah bekerja profesional. Jadi dia paginya itu menggunakan warna yang pastel. Kalau malam misalkan ada pertemuan, dia lebih menggunakan pakaian yang warnanya lebih mencolok. Nah, jadi seperti itu. Kalian bisa lihat referensi-referensi di searching saja di Google bagaimana penampilan diri pada saat bekerja. Setelah itu adalah tata busana. Busana
tidak hanya berfungsi sebagai pelindung tubuh dan penutup bagian tertentu pada tubuh, tetapi busana juga memiliki fungsi lain, yaitu memperindah diri. Kemampuan seseorang untuk dapat berbusana dengan tepat dan baik akan menampilkan kesan positif yang berkaitan erat dengan gairah hidup, sehingga menambah kepercayaan diri. Berbusana yang baik itu akan menampilkan pribadi yang menarik pula. Nah, ini adalah tata busana. Kalian lihat di sini. Ini adalah busana yang kerja di perkantoran. Kalau kalian lihat dari gambar ini, pasti kalian merasa mereka ini adalah profesional dan sangat menarik. Dan dilihat lagi, mereka juga percaya diri dengan busana mereka gunakan. Jadi, busana ini harus disesuaikan dengan kondisi kita bekerja. Jangan sampai kalian misalkan sudah bekerja di ruang lingkup yang formal, ternyata hanya menggunakan baju kaos, misalkan celana pendek. Nah, itu kan otomatis tidak menunjukkan keprofesionalan. Penerapan penampilan diri yang lain itu adalah penampilan yang sempurna. Tadi penampilan yang menarik. Yang kedua adalah penampilan yang sempurna. Dari sudut pandang profesional, penampilan kita berbicara banyak mengenai siapa diri kita. Cara berpakaian mencerminkan sikap dan ketulusan terhadap pekerjaan yang dilakukan, berlawanan dengan gagasan populer. Berpakaian rapi dalam bekerja bukanlah sesuatu yang rumit. Ada 7 kunci penampilan yang sempurna di ruang kerja. Ada 7 kunci. Yang pertama, itu memiliki rencana. Penampilan terbaik di tempat kerja tidak didapatkan hanya dengan membuka lemari pakaian di pagi hari dan langsung memutuskan untuk menggunakan apa saja yang terlihat di dalamnya. Tetapi Anda perlu merencanakan terlebih dahulu di hari sebelumnya. Pakaian apa nih yang akan digunakan untuk hari berikutnya, sehingga Anda tidak berkompromi dengan gaya spontan yang berpotensi mendatangkan bencana. Nah, jadi harus memiliki rencana dulu. Kira-kira nih, misalkan hari ini sudah baju A, besok kira-kira baju apa yang terlihat menarik. Nah, jadi harus direncanakan, jangan sampai besok tidak ada rencana, jadi langsung buka lemari, langsung ambil asal-asalan. Nah, hal itu salah. Harusnya kita merencanakan terlebih dahulu besok mau pakaian apa. Seperti itu. Itu adalah salah satu dari kunci penampilan yang sempurna. Kemudian rapi dan bersih. Semahal-mahalnya merek pakaian yang digunakan itu tidak akan memberikan penampilan yang menarik jika Anda tidak merawatnya dengan benar. Jadi pakaiannya harus itu disimpan dengan yang rapi dan baik. Biasakan membilas pakaian yang Anda gunakan itu menggunakan pelembut pakaian setelah dicuci atau mengharumkannya dengan pelicin pakaian ketika disetrika. Nah, jadi walaupun mahal ya, misalnya kalian beli baju harganya satu pasangnya adalah 2 juta. Terus terus teman kalian beli baju yang hanya harga 100.000. Kalian yang beli baju yang 2 juta itu ternyata bajunya nggak pernah disetrika, otomatis pada saat digunakan jadi kumal. Sedangkan teman kalian yang beli baju yang hanya harga 100.000 tetapi dia rapi dalam menggunakan pakaian itu, disetrika, wangi. Nah, itu dilihat saja, walaupun dia bermerek tetapi tidak akan menimbulkan terlihat sempurna. Malahan yang terlihat sempurna adalah baju yang harga 100.000 itu, karena dia berpenampilan rapi, menarik, wangi, dan bajunya itu tidak kumal misalkan. Nah, jadi pakaian itu tidak
tidak tergantung pada merek, tetapi harus diperhatikan rapi dan kebersihannya. Kemudian warna yang sesuai. Jika Anda ingin terlihat profesional, pastikan warna pakaian yang dikenakan itu tidak mencolok. Ingat bahwa Anda adalah pekerja, bukan seorang badut atau penghibur. Jadi, pakaian yang dikenakan itu tetap memiliki desain minimalis yang warnanya itu kalem saja tetapi senada dan rapi sehingga enak dilihat. Jadi warnanya itu kalem saja kalau kalian bekerja supaya terlihat profesional. Ini untuk bekerja ya. Jadi gunakan pakaian yang warnanya tuh kalem saja dan senada biar enak dilihat. Kemudian pada laki-laki nih ya, biasanya menggunakan ikat pinggang. Nah, sebagai aksesoris yang memberikan detail halus pada penampilan, ikat pinggang itu bukanlah barang yang harus diremehkan, tetapi juga jangan dilebih-lebihkan. Anda harus mengenakan ikat pinggang dengan kepala berprofil sederhana dan elegan dengan warna sabuk hitam atau coklat. Nah, jadi pada pria-pria nih ya, gunakanlah ikat pinggang. Nah, ikat pinggangnya seperti apa saja terserah kalian. Tetapi kalau seorang laki-laki itu menggunakan ikat pinggang, maka dia akan terlihat rapi, apalagi bajunya dimasukkan ke dalam terus ada ikat pinggangnya. Misalkan nih kayak kalian menggunakan baju masuk ke dalam tetapi nggak ada ikat pinggang, pasti akan berasa kurang. Jadi lebih bagus itu harus menggunakan ikat pinggang supaya penampilan lebih sempurna. Kemudian sepatu yang disesuaikan. Banyak orang yang mengabaikan sepatu karena terletak di posisi yang tidak strategis. Padahal sepatu itu memiliki peran penting dalam penampilan secara keseluruhan. Apabila menggunakan sepatu kulit, Anda harus sedapat mungkin membuat sepatu tetap terlihat mengkilap. Jangan sampai nanti kalian misalkan menggunakan sepatu kulit tetapi warnanya itu tidak mengkilat, kan tidak enak dipandang. Jadi dalam suasana formal, sepatu itu harus senada dengan pakaian dan model sepatu sandal juga harus dihindari. Jadi apalagi nih ya, misalkan dalam kondisi formal kalian bekerja, jadi sepatunya itu harus disesuaikan dengan warna pakaian. Nah, untuk laki-laki biasanya menggunakan sepatu pentopel, perempuan juga ada sepatu pentopel, itu biasanya digunakan dalam kondisi-kondisi formal bekerja. Kemudian, menghindari perhiasan. Ini perempuan ya suka menggunakan perhiasan seperti cincin, gelang, kalung. Sebuah cincin yang sederhana mungkin masih diperbolehkan dalam urusan bergaya namun sebaiknya gelang yang berlebihan, kalung rantai itu jika Anda memang harus menggunakan kalung, sebaiknya kalung itu juga dibiarkan tetap tersembunyi di balik kemeja. Jadi yang berlebihan itu malahan membuat seseorang terlihat tidak menarik. Misalkan kalian mau pakai cincin yang sederhana boleh, tetapi jangan juga yang berlebihan. Misalkan cincinnya di semua jari ada, atau gelangnya banyak. Kan kalau secara formal kalian bekerja itu tidak etis, sehingga lebih baik menghindari perhiasan. Lalu yang selanjutnya adalah tetap grooming. Penampilan yang sempurna di tempat kerja tidak hanya mencakup pakaian yang tepat, tetapi juga penampilan diri seluruhnya. Kuku tidak boleh dibiarkan terlihat panjang dan kotor, atau rambut tampak berantakan. Jika ingin menggunakan pengharum badan, pastikan pengharum tersebut beraroma lembut, jangan sampai yang menyengat,
yang membuat hidung seseorang menjadi gak enak, jadi harus pilih parfum yang beraroma lembut. Nah, penampilan itu adalah image, yaitu representasi citra diri dan kepribadian seseorang. Cara berpakaian dan berdandan seseorang juga merupakan cerminan kepribadian dan menjadi bagian dari pola perilaku seseorang. Nah, sampai di sana itu adalah penerapan penampilan diri. Ingat ya, jadi penerapan penampilan diri itu ada penampilan yang menarik dan ada penampilan yang sempurna. Semoga bisa dipahami.